Halo adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan Yesus masih pelihara kehidupan kami. Bahkan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, baik hamba-Mu ini dan juga adik-adik yang ada di rumah, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar sungguh-sungguh membuat hidup kami bertumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Bapa yang baik. Waktu mendengar cerita ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini kakak akan cerita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Judulnya adalah Sida-sida dari Tanah Ethiopia. Baik adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Ya, salah satunya hari ini kakak cerita tentang seorang murid Tuhan, yaitu Filipus, di mana malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus, di mana Filipus harus pergi ke sebelah selatan di sepanjang jalan padang gurun dari Yerusalem ke Gaza. Dan apa yang dilakukan oleh Filipus adik-adik? Dia taat dan dia langsung bersiap-siap dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu. Nah adik-adik, ternyata pejabat penting dari Ethiopia kebetulan sedang melewati jalan itu. Dia naik kereta kuda adik-adik. Pejabat itu menggunakan kereta kuda ya dalam melakukan perjalanannya. Pejabat itu sedang duduk asik di kereta dan sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Adik-adik, kamu tahu Roh Kudus menyuruh Filipus untuk mengejar kereta itu adik-adik. Filipus lari dan mendekatinya dan mendengarkan pria itu sedang membaca dari kitab Yesaya. Dan setelahnya Filipus bertanya kepada pejabat itu, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Adik-adik, kira-kira orang ini mengerti nggak apa yang dia baca? Nah, dan dia menjawab Filipus adik-adik, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Ia mengundang Filipus naik ke atas kereta itu dan duduk di sebelahnya. Dia hanya membaca kitab Yesaya, tetapi dia tidak mengerti apa-apa adik-adik. Namun Filipus menolong Tuhan ini untuk menyampaikan kebenaran yang baru dia baca, yaitu dari kitab Yesaya. Filipus mengajarkan bahwa yang dia baca itu berbicara tentang kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang Yesus.
Nah, adik-adik, sementara mereka melintasi jalan itu, tibalah mereka di sebuah tempat di mana terdapat cukup banyak air. Nah, pejabat itu berkata, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Ternyata pejabat dari Ethiopia ini, dia mau dibaptis, adik-adik. Dan apa yang terjadi? Mereka turun berdua dan Filipus pun membaptis pejabat dari Ethiopia itu. Nah, adik-adik, dari cerita yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 ini, adik-adik, apa ya yang kita ambil dari firman Tuhan ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, adik-adik, kita belajar dari Filipus. Dia taat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, ketika Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menyuruh Filipus untuk pergi, maka apa yang terjadi, adik-adik? Filipus tidak pernah menunda-nundanya untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Filipus taat saja apa yang Tuhan katakan. Ya, Filipus taat dengan apa yang Tuhan katakan. Kemudian adik-adik, yang kedua, Filipus menggunakan Alkitab yang adalah firman Tuhan, memberitahukan kepada pejabat dari Ethiopia ini, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus yang kita sembah itu? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus dipercayai oleh semua orang. Nah, kemudian yang ketiga, adik-adik, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan orang itu dari bangsa mana, dari kota mana, dari warna kulitnya apa, dari suku bangsa apa, bahkan juga dari bahasa. Meskipun berbeda-beda, Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi adik-adik, siapa di sini yang masih tidak taat kalau Tuhan berkata ayo ke gereja, ya? Kalau Roh Kudus berbicara, ayo datang ke gereja beribadah, datang ke Kamis ceria, ke Jumat ceria beribadah. Ayo, siapa di sini yang masih menunda-nunda? Tidak boleh lagi, ya. Belajar dari Filipus untuk tetap taat kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, bahwa adik-adik harus rajin untuk membaca Alkitab. Karena melalui Alkitab maka kita banyak melihat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, jadi jangan malas-malas untuk membaca Alkitab, karena melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan, itulah awal kita atau pegangan kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kemudian yang ketiga tadi apa ya adik-adik? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus memberitakan kabar baik, kita harus berteman tanpa membeda-bedakan teman kita itu adik-adik. Kita harus berteman untuk semua orang, seperti halnya dengan Tuhan Yesus. Dia tidak membeda-bedakan orang, ya adik-adik, dari suku mana, dari bangsa mana, ya, kulitnya hitam atau putih, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Nah adik-adik, tetap semangat ya untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Itu saja cerita kakak hari ini. Semoga anak-anak yang di rumah
semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat pada hari ini. Mengajar kami untuk senantiasa taat kepada perintah Tuhan. Dan juga kami harus membaca firman Tuhan, memahaminya, dan meminta pertolongan Roh Kudus supaya kami bisa mengerti akan setiap firman Tuhan yang akan kami baca. Dan itu akan membuat kami semangat juga untuk bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Engkau juga yang terus menolong kami di dalam memberitakan kabar baik. Kami tidak bisa membeda-bedakan orang. Kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada dengan mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa, Engkau tolong adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan, bahkan juga dalam belajar. Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekian dulu cerita kakak hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.